Halo sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya, para pionir yang saya hormati, yang saya kasih, dan yang saya banggakan serta saya muliakan. Wes, kata-kata sambutan lagi Bang Diman. Nah, teman-teman, gimana kabar hari ini? Oh, mesti pakai nah ya, gitu ya. Ada banyak pertanyaan. Oh ya, tapi sebelumnya itu saya berdoa rekan-rekan pionir selalu sehat ya, menjaga hati, menyimpan kekuatan sampai 30 Desember. Kalau nggak sanggup, ya terserah lah. Tapi bagi saya tetap sanggup. Tapi bagi saya, tidak mungkin Nicholas ya terlalu jauh, ya tua, keburu tua nanti ya. Nah teman-teman, pertanyaan yang pasti menjadi uh, pertanyaan banyak pioner ya. Ini yang muncul menjadi pertanyaan banyak pioner. Wah, apakah Pi ini akan nyata ya? Kemudian ini dua pertanyaan ini. Apakah akan jadi open mainnet? Lalu kemudian apakah harga GCP? Dua hal ini yang diharapkan. Sejak berapa tahun ini saya mining ya, kurang lebih 4 tahunan lah saya mining ya. Mungkin 4 tahun lebih. Jujur ya bagi saya teman-teman. Jadi ini dari versi saya ya. Kasih lurus dulu ini supaya fokus dalam bicara, karena kalau tidak pada titik koordinatnya juga nanti jadi ini ya, nggak enak lihatnya. Oke. Nah teman-teman, sejak kurang lebih 4 tahun saya mining, saya pribadi pengalaman saya di awal-awal seperti menganggap angin lalu. Cuma karena teman saya mengajak saat itu semangat, ya biasa lah ya. Kalau orang semangat itu mengalahkan segala sesuatunya, sekalipun kita belum terlalu paham ya. Jadi tertular ya semangatnya. Apalagi ketemu dengan orang yang memang motivator kelas dunia kan, ketemu dengan Bang Demai. Ya udah jadi. Jadi itu barangnya. Sampai sekarang ini, sampai hari ini ya, masih banyak yang sering mengkontak Bang Dema. Ya ingin kerja sama bisnis, ingin inilah, tapi ya saya lihat-lihat aja ya. Karena sudah banyak orang yang tahu bahwa ini memang orang potensi. Ya. Potensi untuk memberikan support bagi orang lain. Ya. Ya walaupun saya nggak tahu kadang-kadang mereka benar nggak bisnis atau tidak, tapi saya kalau itu gratisan, minim resikonya, bagi saya ya jalankan aja ya kan, selama gratisan. Urusannya dia dengan Tuhan kalau dia nipoi-nipoi. Nah, jadi pengalaman saya saat itu diajak, wow, ini bisa ini, wah oke, begitu ya, yuk, daftar. Ya daftarnya juga saat itu ya asal-asalan, untung bukan nama palsoy, ya kan. Jadi saya login dengan ya login lah ya teman-teman, intinya gitu. Akhirnya saya jalani mining aja lah ya, seperti aplikasi lain mining aja. Tapi semakin lama sampai satu titik saya melihat progresnya kok ini beda dari yang lain. Ya, sudah menginstal Pi Browser, setelah berapa saat menginstal Pi Browser, lalu saya baru ngeh di situ. Loh, ini bukan aplikasi sembarang ini. Bisa membuat sebuah aplikasi namanya Pi Browser. Dan itu terbaca dalam aplikasi lain loh ya. Dideteksinya sebagai virus. Artinya apa? Bahwa ada kekuatan Pi Browser ini berpengaruh. Ya. Nah, disitulah mulai yakin. Dan semakin ke depan, semakin menjelang mainnet ini, jujur, kalau pertanyaan teman-teman seperti saya, benar apa tidak ini ya? Bagi saya, ini 100%. Ya, kalau perlu 1000% lah, yakin. Untuk open minded. Karena bagi saya, Nicholas itu keterlaluan kalau ngomong dari aplikasi memberikan harapan, ibarat harapan palsu dong. Bukan saya yang kasih loh ya. Karena yang saya review itu adalah dari beranda aplikasi kita, dari core team ya, atau informasi-informasi yang lainnya. Saya hanya content creator, pengguna aplikasi ini, dan motivator kelas dunia ya, tidak ada samanya lah ya. Nggak akan pernah bisa ditemui ya kan. Nah, jadi tidak mungkin Nicholas melakukan itu ya.
Dan Anda tahu, teman-teman tahu, bahwa orang yang mining dari 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun yang lalu dengan orang yang baru masuk 2-3 bulan yang lalu, beda. Membuat keyakinan saya, ada satu hal yang membuat keyakinan saya. Satu hal itu apa? Itu saya nggak ceritakan di sini. Ya. Nanti ketika open minded lah. Yang membuat keyakinan saya bahwa ini akan jadi mahal. Ya kan? Nah, saya berpikir bahwa Nicholas ini kita membandingkan dengan BTC, teman-teman. Tahu BTC ya? Kalau yang tidak tahu BTC ya mau dijelaskan Pioneer pun tidak bakalan mengerti. Kalau yang hanya ngurusi kodok-kodok terus ya susah lah ya. Sampai saat ini ketika kita berbicara dengan BTC, tentang BTC, ada yang tidak paham. Kamu tahu apa itu BTC? Bahkan kakak saya sendiri. Pernah dengar BTC? Apa itu? Ya harganya belum tentu dia tahu kan. BTC saja bertanya apa itu? Diperjelas Bitcoin, ya nggak ngerti juga. Kamu tahu dah harganya berapa? Saat itu harganya 1M kan. Sekarang kan di bawah 1M. Lah, benar nggak itu? Ya. Jadi kalau orang yang tidak paham bursa exchange, pertukaran, apapun itu yang menganggap mereka semua Ponzi, multi level. Jadi mereka nggak bisa bedakan multi level, Ponzi, koin benar, kripto benar. Nah itu. Nah, ini yang membuat saya, jadi ada pembedanya antara orang mining bertahun-tahun dengan yang sekarang. Yang membuat saya berpikir, ini Picoin susah untuk didapatkan. Jadi bagi saya 314.159 itu layak, sangat layak. Belum ada lagi namanya sistem penguncian, ya kan? Orang-orang yang peternak itu nggak bakalan mengerti, ya apa itu penguncian, ya, durasi, dompet, ya, frasa sandi, alamat dompet. Orang-orang peternak itu nggak bakalan mengerti begituan karena ini istilah-istilah kripto. Ada juga orang yang mencela saya. Jadi gini teman-teman. Nicholas itu harus mengejar lahirnya 14. Sekarang usia Bitcoin itu 14 tahun. Sampai proses ke 1M. 14 tahun yang lalu kan. Ya kalau teman-teman yang hidup yang mengikuti alurnya sampai saat ini masih dapat. Misal kan. Nicholas ini akan membuat sistem bagaimana mengikuti 14 tahun ini diramu dalam 5 tahun. Bahkan perhitungan kalau sampai miliaran Bitcoin itu sampai puluhan tahun. Jadi range waktu yang dilewati Bitcoin, BTC itu, inilah yang dipersingkat oleh Nicholas dalam waktu 5 tahun untuk bisa mencapai harga 1 Pi itu, harga GCV. Nggak usah sebut miliarnya lah, harga GCV aja. Karena kalau kita pakai nilai GCV, orang peternak kodok semakin bingung. Ya kan? Nilai GCV itu, ya apa itu? Ya, karena yang bisa mereka ngerti itu adalah bagaimana melihat kodok-kodok lompat-lompat itu dan mau makan gitu ya. Nah, ada orang, aduh berantakan nih rambutnya. Perbaiki dulu supaya titik koordinatnya sama. Jadi teman-teman, ada orang yang ngomong, lu ngerti apa sih BTC? Fundamentalnya apa? Fundamentalnya apa? Fundamentalnya pesawat bisa terbang. Ya. Ya kan? Pikir tuh, apa fundamentalnya orang bisa ke Mars? Ya kan? Sebagian orang juga nggak percaya kalau tidak melihat. Sama dengan Bitcoin. Jangan ngomong-ngomong fundamental. Apapun bisa terjadi, itu namanya fundamental. Oke ya, teman-teman pioner, semangat, salam sukses.